Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda, NIM 1205012038. Saya berasal dari kelas A Data Warehouse. Di video kali ini saya akan membuat video UAS dari Data Warehouse. Yang pertama, saya akan menjelaskan yaitu IRD dari data yang akan saya buat nanti, mana ada tabel jenis barang, ada tabel barang, ada tabel pasokan, ada tabel supplier, ada tabel kota, ada tabel karyawan, serta tabel penjualan yang memiliki primary key seperti di gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda, NIM 1205012038. Saya berasal dari kelas A Data Warehouse. Di sini saya akan membuat video tentang OLAP dari database penjualan. Sebelum masuk ke video pembuatan OLAP, di sini saya akan melihatkan gambar dari ERD yang telah saya buat beserta skemanya. Di sini ada ERD-nya, ada tabel jenis barang, ada tabel barang, ada tabel pasokan, ada tabel kota, ada tabel supplier, ada tabel karyawan, serta tabel penjualan, di mana masing-masing tabel ini memiliki primary key. Mana primary key dari jenis barang itu ada kode jenis barang, dari tabel barang itu ada kode barang, dari tabel pasokan itu ada ID pasokan, dari tabel kota itu ada kode kota, dari supplier itu ada kode supplier, dari tabel karyawan itu ada ID karyawan, serta dari tabel penjualan itu ada ID penjualan, di mana masing-masing tabel ini saling berrelasi yang memiliki foreign key-nya. Di sini dalam pembuatan OLAP nanti saya akan menggunakan star schema. Di sini adalah star schema yang akan saya gunakan, di mana star schema ini merupakan salah satu skema yang digunakan dalam pembuatan sistem di dalam data warehouse, di mana star schema ini berbentuk seperti bintang. Di tengah-tengahnya ada file penjualan dan di sekelilingnya ada tabel beberapa dimensi, di mana tabel dari file penjualan ini bersifat numerik, di mana angka aja isinya, sedangkan yang di sekelilingnya itu ada beberapa dimensi yang bersifat kualitatif. Di sini ada tabel fact penjualan yang dimana yang diinginkan ada quantity jual, SK karyawan, SK barang, SK waktu, dan SK pasokan. Di sini ada dimensi pasokan, ada dimensi waktu, dan ada dimensi barang serta dimensi karyawan. Yang pertama, saya ingin membuat dimensi pasokan terlebih dahulu, di mana yang dibutuhkan di dalam dimensi pasokan ini ada SK pasokan, ada kode barang, ada harga beli, ada nama kota, dan nama supplier. Langsung saja kita masuk ke spoonnya, klik file, klik new transformation. Yang pertama yaitu tabel input. Nah, dimana di sini saya membuat dulu connectionnya. Di sini kita pilih bagian MySQL, buat my connectionnya MySQL. Hostname-nya yaitu localhost. Database yang saya gunakan itu ada UAS penjualan, dimana username-nya itu root. Kita tes. Nah, jika sukses itu berarti berhasil terhubung dari database-nya. Klik OK. Di sini di tabel input ini saya ingin mengambil tabel dari pasokan, karena saya ingin tadi pertama membuat dimensi pasokan. Di sini judulnya tabel input pasokan Yolanda. Lalu klik OK. Setelah itu kita runkan. Sebelum run ini kita simpan filenya terlebih dahulu.
Nah, setelah itu kita runkan. Nah, sebelum run ini kita save terlebih dahulu filenya dengan nama dimensi pasokan Yolanda. Kita save. Nah, bukan preview data. Nah, data dari tabel pasokan itu telah masuk semuanya. Kita lihat dulu di start skemanya tadi. Dia membutuhkan SK pasokan, kode barang sudah ada, harga beli, nama kota. Di sini kita tidak ada nama kotanya, sedangkan di dalam start skemanya dia meminta nama kota dan nama suppliernya. Di sini juga tidak ada nama suppliernya, tetapi ada kode supplier. Selanjutnya kita lihat di gambar ini. Nah, di gambar ini untuk pasokan, di sini di dalam pasokan ini kita dapat mengambil nama supplier itu dari tabel supplier, dan di start skema tadi juga meminta nama kota. Berarti di dalam nama supplier nanti kita juga mengambil kode kota, karena tabel kota ini berelasi ke tabel supplier, di mana foreign key yang digunakan yaitu kode kota. Berarti kita tambahkan di database lookupnya nanti kode kota dan nama suppliernya. Langsung saja, berarti database lookup, database lookup. Nah, kita tambahkan. Nah, di sini saya ingin mengambil dari tabel. Di sini tadi dia meminta tabel apa? Nama supplier. Berarti kita ambil dari tabel supplier dulu. Nah, di sini yang jadi primary key adalah kode supplier. Yang pertama kita mengambil nama suppliernya. Nama dari supplier ini tipe datanya itu string. Setelah itu di dalam start schema tadi kan dia meminta nama kota, sedangkan di IRD-nya kita melihat bahwasannya nama kota itu berada di tabel kota. Lalu kita tambahkan kode kota ke dalam ini, supaya dia bisa nanti kita ngambil di database lookup yang kedua. Nah, di sini kita nambahkan kode kota dengan tipe data string, lalu klik OK. Coba kita jalankan. Nah, kita lihat nama supplier dan kode kotanya telah masuk. Sedangkan selanjutnya itu kita diminta. Nah, selanjutnya kita diminta untuk membuat nama kota, sedangkan di sini belum ada nama kotanya. Berarti kita mengambil dari tabel kota lagi, sedangkan tadi udah ada, kita ambil kode kotanya. Lanjut ke database lookup. Nah, di sini database lookup kota. Kita ambil dari tabel kota untuk mengambil nama kotanya. Kota. Sini ada kode kota. Nah, di bawahnya kita memilih nama kota. Nama kota ini tipe datanya adalah string. Lalu di OK kan. Setelah itu kita run ulang. Nah, di sini kita lihat bahwasannya nama kota telah ada. Setelah itu kita lihat setelah itu
SK pasokan belum ada, berarti di sini untuk menambahkan SK pasokan kita buat dengan menambahkan add sequence. Add sequence, dimana add sequence ini gunanya untuk membuat surrogate key. Surrogate key itu primary yang tidak mengganggu entity lainnya. Dimana kita buat SK pasokan. SK pasokan, kita okekan, kita coba jalankan. Nah, di sini sudah ada SK pasokan. Kita lihat apakah di sini tadi sudah sesuai, ada SK pasokan. Nah, di sini sudah tersedia apa yang diminta di start schema tadi. Untuk menselectnya kita lakukan select value. Select value ini gunanya untuk mengambil nilai atau field sesuai yang diinginkan di start schema tadi. Nah, kita klik get field to select. Kita lihat di start schema apa-apa aja yang dibutuhkan. Ada SK pasokan, ada SK pasokan, ada kode barang, ada harga beli, ada nama kota dan nama suppliernya. Selain itu kita hapus, lalu kita okekan, dijalankan ulang. Nah, ini adalah data-data yang sesuai kita select tadi, berarti sudah diinputkan. Selanjutnya kita ambil tabel output. Tabel output untuk menyimpan nilai dari yang telah kita pilih tadi ke database dengan nama dimensi pasokan. Nah, di sini kita isi target tabelnya itu dimensi pasokan. SQL ini gunakan untuk mengcreate tabel dimensi pasokan di dalam database nantinya. Execute lalu diokekan, close, lalu oke, coba kita jalankan. Nah, jika sudah checklist hijau, kita lihat di database-nya tadi apakah sudah ada tabel dimensi pasokan. Nah, di sini ada dimensi pasokan, di mana isi dari dimensi pasokan itu ada SK pasokan, ada kode barang, harga beli, nama kota, dan nama suppliernya. Nah, sekian video penjelasan tentang dimensi pasokan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.